satuan tempur, bantuan tempur. Yang perang-perang gitu? Yang perang. Bantuan tempur juga perang, cuma menggunakan alat-alat militer, alutsista berat seperti tank, meriam. Gitu. Kalau nembak masih mahir Pak sekarang? Ya itu dituntut mahir Pak. Kalau sekarang itu setiap prajurit pasti dituntut mahir. Nah, hati-hati nih Pak Raya. Yang macam-macam Pak Andi. Belum studionya bagus ya? Ya dong. Aman bro? Tak kurang mundur? Nggak cukup? Kurang mundur tuh. Mundur tadi soalnya rek eta gimmick eta. Engke atuh. Sasadotan. Can apa lu engke. Oh, eta teh kursinya gitu. Aman udah? Enak. Ini tuh udah record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat basa-basinya sehat-sehat ya, lihat luar biasa ini. Atau dulu nih Pak Andi sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Insyaallah. Sekarang lagi perang di mana? Perang di kasur Pak. Ini langsung to the point nih. Nah Pak Andi, ini kan dari jadi anak yang kikuk ini. Kita udah lama nggak syuting nih. Terakhir itu sebelum Ramadan. Tapi episodenya udah ada tabungannya banyak ya. Banyak stok ya. Jadi ini mungkin nanti keluarnya sekitar habis Idul Adha mungkin ya ini ya. Idul Adha. Nah, di sela kesibukan nih Pak Andi kan biasanya lagi padat nih. Iya, betul. Nah, sebelum kepadatan itu Pak Andi, saya penasaran nih sama nama saya nggak apa-apa duduknya santai Pak Andi. Nggak apa-apa santai Pak. Nah, nama Andi itu identik dengan Makassar, benar nggak sih orang Makassar? Oh, orang Makassar. Betul. Kenapa orang Makassar namanya Andi? Itu Pak. Nama Andi itu identik dengan orang Makassar, tapi saya bukan orang Makassar. Salahnya Kenapa? Ya itulah nama pemberian orang tua Pak yang patut disyukuri. Masya Allah. Andi apa? Andi Rizky. Andi Rizky, Muhammad Andi Rizky. Muhammad Andi marganya Rizky. Karena keturunan dari Medan, mempunyai marga Nasution. Muhammad Andi Rizky Nasution. Muhammad Andi Rizky. Kalau ujian berarti ngisinya panjang. Panjang Pak. Kayak kereta api. Nah, arti dari Andi terus apa esensinya? Andi itu ya kalau dalam Islam itu mah nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi ini secara harfiah aja. Secara harfiah itu Andi itu ada putra bangsawan. Putra bangsawan. Bangsawan dari Bugis, dari Makassar ya. Makassar. Jadi putra bangsawan yang diberikan rezeki. Nasution mah gelar ya. Artinya apa sih Nasution? Nasution itu garis keturunan. Oh, garis keturunannya. Dari kakek buyut dulu. Kaki buyut. Tapi kan kalau Medan itu benar marga ya? Iya, benar nggak sih kalau Nasution itu Medan Batak ya? Ya, Batak yang Islam. Ya, identik sama mayoritas Islam. Oh, Islam. Iya. Karena aneh pun ada saudara yang Nasution juga tapi Muslim gitu ternyata. Ya, rata-rata Muslim, Pak. Rata-rata Muslim. Nah, berarti Pak Andi kampung halamannya di Medan. Keluarga masih di sana? Kampung halaman itu nenek, Pak. Oh, nenek. Nah, itu opung-opungnya anak-anak ini itu udah hijrah ke Kepulauan Riau. Tapi kalau untuk buyut, neneknya saya ini masih berdomisili di Tapanuli Selatan sana. Tapanuli Selatan. Iya, Tapanuli Selatan itu di mana? Tapsel itu ya kalau dibilang Jawa Barat ini Medan kota, Tapselnya itu Jawa Timur. Dari ujung pesisirnya. Makanya mayoritasnya di sana itu Muslim. Ya, kalau di utaranya Medan itu mayoritasnya ya itu Nasrani. Toba, Karo. Kelihatan gitu. Geografinya jelek saya. Nah, Pak Andi kan asli dari Medan nih. Nah, pertama pindah ke Bandung dari kapan nih? Saya itu pindah ke Bandung itu Pak dari tahun 2006. Pijak tanah Bandung itu tanah Pasundan. Dan dulu bercita-cita saya memang ya itu ya dijabah oleh Allah. Masya Allah.
dulu masih SMA itu kan ada dulu sekolah tuh waktu saya masih SMA ada perempuan pindah dari Bandung ya masih dulu ya masih remaja ya kok cantik banget gitu loh beda sama putra-putri sana gitu loh kayak Melayu sana kan begitu datang dari orang Bandung ini ya itulah saya suatu saat saya pasti akan ke Bandung ini rahasianya dan tidak diduga ya saya yang merantau ke Jakarta ya 2005 ya karena ada om itulah daripada di sana kamu ya udah di sana kamu lontang-lantung ikut Cina gitu loh nggak jelas ya udah kamu ke Jakarta aja biar om daftarkan kamu mau apa mau polisi atau tentara seperti itu ceritanya silsilahnya bilang om kalau polisi mah di sini juga saya bisa saya mau nggak mau gitu. Masuk tentara aja lah seperti itulah di sanalah masuk dibantu sama om itu kan dibantu semuanya lah fisiknya semuanya dibantu setelah masuk itu ya saya berpasrahkan sama ini sama yang di atas ya Allah dimanapun saya ditempatkan saya siap saya ikhlas meskipun saya di Papua saya bilang seperti itu saya minta ridho lah ke orang tua dia bilang mah tolong doain saya gimana terbaiknya saya dinas di mana gitu. Emang cita-cita dulu pengen jadi tentara dari kecil? Dari kecil tidak Pak, malah saya pengen jadi dokter. Cita-cita itu pengen apa? Jadi dokter. Dokter. Cuma ya otak gak kesampaian jadi melenceng. Sama kayak saya Pak. Iya. Saya dulu pengen jadi dokter. Cuman gara-gara katanya di dokter itu bahasa Inggrisnya harus luar biasa kan, bahasa Latin segala macam. Saya bahasa Inggris sering kabur. Jadi, kayaknya susah nih. Bahasa Inggris aja susah apalagi bahasa Latin ya, kan. Betul. Kan gitu kan ada bahasa Latinnya kalau kedokteran. Betul semua. Tapi dapetin istrinya di kesehatan. Ya. Itu ketemunya di mana? Ketemunya waktu kuliah, Pak. Beliau masih kuliah. Ketemulah lewat dari teman-teman. Gitu loh. Orang Bandung istri itu? Orang Bandung. Berarti kesapean ya. Iya, di Jawa makanya, Pak. Ya Allah, luar biasa ini. Di Jawa sampai nggak bisa lepas dari ya tanah Pasundan ini sampainya. Kemarin juga udah pindah ke Sumatera, pindah dinas ya. Tapi ya gimana ya, anak istri di sini ya balik lagi ke sini. Insya Allah. Aduh. Ya. Jadi Allah itu baik ya. Iya, kadang memberikan apa yang kita butuhkan. Betul. Ya. Cita-cita ya pengen jadi dokter. Betul. Istri di kesehatan. Pengen punya suka dengan Mojang Bandung kasih. Masya Allah, kurang apa lagi nih. Luar biasa nih. Nah, ketika masuk ke dunia militer nih, tentara. Iya. Anda juga dulu sempat tes Taruna Nusantara waktu SMP. Gagal itu karena dua hal. Gigi bolong sama kurang tinggi. Nah, pasti. Terus smeter kotor. Nah, dulu via jalur Taruna Nusantara atau via jalur mana, Pak? Waktu tes? Iya, jalur yang normatif saja, Pak. Normatif. Pendaftaran. Dari SMA berarti? SMA. Pembukaan. Saya ya daftar dari jalur biasa aja normal. Ya alhamdulillah memang udah garis tangannya ya ditakdirkan ya alhamdulillah lulus. Nah, saya penasaran Pak. Kan tentara itu kalau sudut pandang dari anak kecil ya apalagi gitu. Identik dengan perang, dengan apa. Betul. Sebenarnya semuanya harus jago perang atau gimana sih tentara itu? Sebenarnya bukan jago Pak ya. Jadi di gimana ya di perbagiannya kalau pasukan dia itu harus mahir tapi kalau stafnya kan dibagi-bagi ada tentara itu ada satuan tempur bantuan tempur yang perang-perang gitu bantuan tempur juga perang cuma menggunakan alat-alat militer alutsista berat seperti tank meriam gitu. Iya. Ada stafnya Pak stafnya itu seperti logistik, peralatan PAL, jadi penyortir senjata itu PAL, kendaraan itu backangnya, ya kesehatannya pun ada. Oh ada kesehatan. Ada kesehatan angkatan darat ada. Pandi di bagian apanya? Saya itu bagian di
pusat pendidikan, Pak. Oh. Iya, pusat pendidikan itu ya sama kayak sekolah. Jadi Iya dosen gitu. Gumil kalau di sana itu maksudnya gumil. Tapi berhubung saya itu tidak gumil, saya orang lapangan, orang lapangannya. Oh, jadi nggak semuanya perang ya? Nggak semuanya perang, cuma udah dibekali dan itu juga sering diasah, Pak. Jadi waktu seperti per TW ya, per TW 3 bulan, satu TW itu berarti kan 3 bulan sekali. Itu kita diasah kemampuan lagi dasar militer, ya supaya nggak luntur ilmu militer itu. Jadi ilmu taktik, ilmu menembak itu kita diasah lagi. Oh ada per periode? Ya gitu. per periode. Oh ya, identiknya kan kalau tentara umumnya ini tentara. Ternyata ada bagian-bagiannya, bagian staf administrasinya, ada kesehatan. Tapi semuanya harus dari jalur. Dasarnya dasar udah menempuh ilmu dasar militer. Ya, meskipun dia di staf nanti dinasnya, cuma dia udah mempelajari dasar-dasar tempur, dasar-dasar militer. Kalau nembak masih mahir Pak sekarang? Ya itu dituntut mahir, Pak. Kalau sekarang itu setiap prajurit pasti dituntut mahir. Nah, hati-hati nih Pak Raya. Yang macam-macam Pak Andi. Tembak dari jauh nih, sniper. Yang belum daftar. Nah, yang belum daftar. Belum daftar ini ya teman Ayah ya? Belum. Nanti ditembak sama Pak Andi, Pak. Mohon bantuannya nih, Pak. Kayaknya harus nanti kena HAM, Pak. Nggak boleh. Tidak bisa seperti itu, Pak. Kena HAM. Oh iya tuh, ini mau bercanda tuh, Pak. Kan biasanya kalau datang tentara itu semuanya ciut. Kenapa ya, Pak? Pak ini mah curhat sedikit ya. Iya. Ternyata kalau misalnya oknum nih, banyak oknum-oknum ya. Saya nyebutnya oknum yang mengatasnamakan ya berseragam, tapi dia semena-mena di jalan gitu segala macam itu suka ada teguran nggak sih Pak dari atasan kalau dilaporin gitu? Pasti teguran Pak, pasti. Karena mencemarkan institusi. Nah, itu kan oknum. Ya, oknum. Ya, yang dibawa institusi besar kan? Iya betul. Iya pakai seragam. Gitu. Apalagi pakai seragam, lengkap dengan atributnya. Tapi berbuat semena-mena sama rakyat itu kan tidak boleh. Itu pasti ada proses hukumnya jelas. Nah, kalau misalnya dulu kan saya ngelihat ya. Iya. Pas lagi liburan misalnya, itu memang wajib harus pakai seragam gitu. Kayak Taruna Nusantara kan kalau liburan. Iya Pak. Kalau gimana sih? Kalau kita masih pendidikan, namanya masih pendidikan itu wajib. Wajib. Makanya ada perkara temu cepat, lapor cepat. Seperti itu. Apabila ada kejadian dari siswa ini yang menempuh ini, kejadian itu kan cepat mengetahui ya. Gitu loh. Lihat dari alokasinya, oh ini satuannya ini. Langsung dilaporkan. Seperti itu. Makanya dia wajib, meskipun dia liburan, wajib pakai baju dinas. Kecuali dia udah di rumah, bebas ganti boleh. Saya kira Pak dulu pas ngeliatnya, Allah mentang-mentang. Enggak, itu ya? Emang diwajibkan. Wajib ya? Diwajibkan, apalagi ya masih pendidikan ya. Masih pendidikan. Diwajibkan dengan tujuannya buat menjaga juga kan ya. Betul. Nah Pak Andi kan hijrah nih dari Medan ke sini. Kalau Pak Andi sendiri berapa bersaudara nih Pak? Saya itu 4 bersaudara Pak. Paling gede Pak Andi berarti? Paling gede ada. Oh ada lagi? Abang saya satu lagi ada. Pak Andi kedua? Saya kedua. Ada adik, laki-laki lagi. Saya 4 bersaudara, 3 laki-laki. Paling bontot perempuan. Semuanya militer atau enggak? Tidak Pak. Bayang militer semua ya? Tidak sih. Baris siap. Sebenarnya orang tua juga tidak setuju Pak. Tidak setuju. Tidak setuju. Baru itu jangan nak. Karena orang tua juga anak kolong. Kakek itu kan tentara. Anaknya nggak ada penerusnya. Yang ada itu ya cuma cucunya saya satu-satunya. Kalau yang lain profesinya apa? Profesinya ya kebanyakannya wira swasta. Wira swasta. Nah, kayak paman-paman saya itu wira swasta dagang. Cuma orang tua saya yang pegawai negeri. Iya. Tapi Pak Andi mah tentara iya, pengusaha iya. Biasa. Dapetin Mojang Bandung lagi, wah luar biasa nih. Nah, kalau misalnya Lebaran nih, biasanya ke Medan atau dari Medan ke sini sekarang? Atau ke Medan? Ya, biasanya itu karena saya masih ada yang tertua di sana kan kakak saya. Biasanya ya
Kalau Lebaran saya yang ke sana. Oh, ke Medan. Ya, kecuali kalau di sana pengen liburan, dari sana main ke sini. Oh, sekalian. Ya, sekalian. Enak nih, pesawat terus. Nah, Fandi, kan sekarang tuh anak 2 ya? Ya, 2, Pak. Dua-duanya jagoan nih. Ya. Saya sering tuh ngeliat tuh, yang bungsu tuh, Mm-mm. hujan-hujanan, segala macam. Dulu inget tuh cerita antum. Betul. Waktu pas ngejemput ya. Betul. Pernah Fandi tuh ngejemput tuh, Betul. pakai mobil, Betul. bawa payung. Betul. Lihat nggak sebenarnya hari teknik anaknya udah hujan-hujanan balik lagi. Tuh anaknya itu tuh. Si Balik Molang. lagi. Nah, itu tuh pola yang diberikan nih ke anak-anak sampai semandiri itu tuh kayak gimana sih Pak? Treatnya saya jujur ngelihat gitu anak-anak Fandi. Wah, ini 2 jagoan tuh bener gitu. Yang satu udah pakai motor di komplek. Yang satu lari-lari kemana. Itu gimana treatmentnya sih Pak? Apakah memang jiwa militernya udah diturunkan? Ya mungkin tidak Pak ya. Saya melarang bahwa buat anak-anak itu, karena kan kalau militer itu ya ini ya berbau dengan ya keras lah. Sedangkan anak-anak sekarang kan tidak bisa dilatih seperti zaman bapaknya dulu. Oh ya, betul-betul. Kalau saya dulu kan nggak sekolah, ketahuan gitu kan, apa aja terbang di rumah itu. Mau kayu balok, mau piring, mau ini sama orang tua itu. Seperti itu, karena sekarang nggak bisa diterapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kan lagi tugas nih, Ya, sering ditinggalkan kan? Ya. Nah itu gimana sih treatmentnya? treatmentnya ya saya pamitan dulu kalau ke anak itu. Nah, tolong papa nggak ada, tolong ya jaga mama. Itu kan kamu anak laki-laki lah, apalagi yang paling besar. Papa wakilkan kamu, saya bilang tolong ya jaga mamanya. Jangan buat susah mama, repot mama karena papa jauh. Ya, seperti itu, Pak. Masya Allah. Saya ingat tuh waktu pasang interior yang di apotek tuh Pak. Ya. Nah, kan datang tuh istri Bapak tuh datang sama anak-anaknya 2 jagoan. Masya Allah dikawal gitu. Gede-gede lagi anaknya. Masya Allah. Meskipun sering berantem ya. Nah itu memang sering berantem loh. Wah, hukum alam itu Pak, anak sebesar itu Pak. Susah diaturnya. Ya kalau ke saya kan udah biasa Pak ya. Mungkin ya karena saya juga kecil seperti itu sama kakak saya. Sampai orang tua itu ya mungkin saya ikut metode orang tua lah, gitulah. Biarin aja deh berantem, itu kita awasi, gitu loh. Biarin aja dia berantem. Kecuali kalau udah dia udah yang mengerikan lah gitu ya, udah keterlaluan bercanda baru kita pisahin. Kalau cuma berantem gitu, kita ingatkan aja. Nah, yang besar ngalah. Kakaknya malu dong sama dedeknya, ngalah. Seperti itu, kalau kita ingatkan seperti itu. Tapi kalau udah bakbuk ya kita udah bakbuk kita pisahin. Nih yang ini nih. Sini deh. Ini udah berapa ini? Luar biasa. Saya salut nih. Kadang-kadang begitu lagi main bola, begitu azan, pada lari ya, dalam. Betul, alhamdulillah Pak. Itu dah. Saya ya alhamdulillah lah saya menyekolahkan anak di Kuta Pak ya, alhamdulillah. Saya senangnya seperti itu, dia tahu waktu saat sholat. Saya senangnya meskipun didikan saya mungkin masih yang kurang ya ke anak ya. Ya alhamdulillah anak udah mengenal waktu, meskipun di rumah. Memang di rumah kalau azan saya memang suruh. Nah, udah sana ke masjid. Kadang-kadang ya, papanya capek, papa di rumah aja. Seperti itu kalau pulang dinas ya. Kalau pulang dinas habis capek banget itu. Kadang-kadang ya kalau sehat, ya ayo kita bareng, ayo. Kita bawa dia bareng. Cuma alhamdulillah anak-anak tahu waktu, Pak. Masya Allah. Kalau udah azan ya alhamdulillah dia cepat buru-buru. Nah, tadi kan di sekolah di Kutab nih, Pak. Ya. Nah, pertama kali mengenal Kutab dari mana sih? Saya itu namanya Kutab itu nggak ngerti Pak apa itu ya. Pertama kali saya itu ya dari istri juga Pak. Istri itu dari tetangga depan sini. Yang kebetulan anaknya itu sekarang udah pindah. Pak Heri lah kata Pak Heri. Ya. Dari istrinya. Katanya. Si Patir mau sekolah di mana? Tadi rencananya saya mau disekolahkan di Asakina. Asakina. Si Patir itu. Jadi itu buka Kutab loh. Kutab itu apa? Kata istri. Nah, Teteh kesana aja dulu.
pelajari sama istri. Istri udah kesana, dia kan udah pelajari tentang ini, baru ngomong ke saya. Saya bingung. Kutab itu apa? Bilang, kok saya baru dengar ya seumur-umur. Kalau madrasah saya pernah dengar. Seperti madrasah, aliyah, ini pernah dengar. Tapi kalau kutab saya nggak pernah dengar. Kutab itu, nah dibukalah sejarahnya sama istri itu kan. Oh, zaman Rasulullah katanya seperti ini. Peradabannya seperti ini, sekolahnya seperti ini. Bahkan diliatin dulu sekolahnya, pengajarnya, yaitu pengajarnya anaknya ngampar di bawah pohon, pengajarnya seperti ini Pak. Cuma ini apa namanya, penerus peradaban Islam, nah, itu yang saya senangnya. Dicetak sebagai, mudah-mudahan sebagai tahfiz lah, hafalan Al-Quran. Udah setuju saya bilang seperti itu. Jadi awal memang istri dulu yang tahu. Ya, istri dulu tahu. Karena di saya kan nggak ada Pak kutab itu. Iya, betul. Kepulauan Riau itu kutab. Makanya saya baru dengar, saya bilang kutab itu apa? Saya juga bingung. Istri juga bingung mungkin di sini juga mungkin. Kutab itu apa? Dari ya bapak yang itulah. Ya udah. Ya, alhamdulillah ya 1 semester. Hafalan udah sampai mana nak? Ya, udah berapa surah? Gitu, berapa surat? Dia bilang, oh mantep juga ini. Ya udahlah. Terus dedeknya lagi, masuk ke dedeknya lagi. Dedek mau sekolah di mana? Tadinya mau tempat kakak aja katanya. Kutab, ya udah. Dia bilang bagus kata saya. Beda berapa tahun sih Fatir sama beda guys? 2 tahun setengah Pak. 2 tahun setengah. 2 Di tahun program gitu 2 tahun setengah. Atau enggak? Nggak pernah terprogram Pak. Ya mungkin itu ya. Kalau dibilang ya gimana ya. Allah itu sayang sama kami berdua lah Pak ya. Saya baru nikah pacaran itu, setelah nikah saya ke dokter, kan istri mempunyai penyakit miom itu. Dokter 3 dokter yang ponis itu Pak, istri nggak bakalan bisa punya anak. Udah diponis 3 dokter Pak. Sampai sedih istri itu ya, sampai nangis, gimana papa bilang. Itu kan manusia, saya kuatkan dia. Seperti dia, mungkin dengan cara yang ke arah militer keras kan. Masih belum menyesuaikan, masih bujangan ini Pak ya, masih baru nikah ya, masih ini. Itu kan manusia, kayak dia yang di atas saja dia menentukan, kata saya. Bilang, kamu gak usah takut, saya bilang. Yang menentukan itu yang di atas, kita coba. Itu cuma manusia 3 orang itu, meskipun dia dokter. Ya alhamdulillah Pak. Dengan kami berdoa, berikhtiar ya jadilah. Anak itu 2, bahkan kemarin kembar meskipun keguguran ya, karena nggak kuat itu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini di rezekian lagi, ya kami insya Allah di dalam rangka program. Masya Allah, mudah-mudahan sehat ya Pak. Amin. Iya. Ternyata ya selain istri berprofesi juga sebagai bidan ya, banyak menolong nih. Ya betul. Masya Allah, luar biasa. Saya ngerasain gitu Pak. Jadi pas kenal sama istri kan rekomendasi katanya. Sini ngobrol segala macam, dialog, kebanyakannya tuh dialog. Nah, itu yang menguatkan. Nah, itu memang ada latihan khususnya atau gimana sih Pak? Kok beda sama yang saya anak 3 nih. Ya. Yang pertama, yang kedua, nah yang ketiga ini di antara yang lainnya beda gitu. Ya. Itu apakah ada treatment atau gimana sih? Ada treatment Pak. Jadi kalau dalam ini ya namanya pembentukan itu, setahu saya ya dari istri juga ngomong ya, gimana ibunya. Ya semasa hamil itu ya kalau rajin dia berbicara sama anaknya, sampai ngelus-ngelus, terus apa yang dia perbuat pasti nurun ke anaknya. Seperti itu, pasti nurun ke anaknya. Jadi memang pas kenal itu sudah berprofesi jadi bidan atau masih kuliah Pak? Oh kuliah. Pas kenal masih kuliah, masih semester apa ya? Semester 4 ya, masih lama lah lulusnya juga. Semester 4 lah ya, karena jodoh ya, terus sampai dia kuliah D4, sampai orang tuanya, Andi kapan mau ini? Pak, saya bilang, saya nggak mau ngelakoin abang saya juga belum nikah Bapak, saya bilang. Ya ini udah terlalu lama, Bapak takut katanya. Takut katanya, ya insya Allah tahun depan. Ya lalu saya telepon ke kampung sana. Bang, kapan kau nikah? Kan gitu. Sebelumnya saya sudah ditodorkan juga Pak sama guru, ada guru kan.
Orang tuanya juga seperti itu. Udah banyak anak yang ngelamar, ada polisi, ada ini. Cuma anaknya masih bertahan sama saya sebelumnya. Nah, saya kan nggak mau ngelakui abang saya. Dia bilang, ya udah silakan saja deh kalau berarti kamu bukan jodoh saya sama saya. Dia bilang gitu, silakan saja kalau mau nikah. Dia bilang, saya ridho lillahi. Meskipun berat itu saya ikhlaskan aja. Ketemulah sama ini, ya kejadiannya seperti sama juga. Makanya telepon bang, dia bilang, ini masa mau gagal lagi mau nikah nih, cepatlah buruan katanya. Ya deh tahun ini nikah katanya. Setelah dia nikah 1 tahun, tahun depannya saya langsung nikah. Masya Allah. Luar biasa nih ya ternyata perjuangannya.